mau ngapain? Kita mau bahas mengenai interview kerja. Jadi banyak banget yang kurang pede mengenai interview dan banyak juga yang gagal di tahap interview. Jadi simak baik-baik. Tling! Welcome back Erlandira Channel. Di setiap kesempatan pasti ada kita. Tingnong! Subscribe-nya jangan lupa, tingnong. Oke, jadi ada tips and trick bagaimana cara interview. Ini ala kita ya. Ala guys. kita. Nah, yang pertama, menurut gue ya, gue dulu ya. Iya. Menurut gue itu jujur. Jujur. Yang pertama jujur. Karena apa ya? Ya gimana ya kalau kita kan interview kalau misalnya nih, kamu sedang bekerja atau enggak nih sekarang? Misal di interview ditanya kayak gitu. Misalnya pada kenyataannya lo masih kerja, tapi lo bilangnya enggak. Itu tuh nih ya, orang yang menginterview kita itu tuh tahu kita itu bohong apa enggak, dia tuh tahu dari mata kita. Karena dia tuh udah interview banyak orang. Jadi dia paham dari cara kita ngomong, cara kita natap dia. Ya. Itu ketahuan. Jadi kamu harus jujur. Oh masih bu, gitu. Tapi nanti terus nanti gimana kamu kalau misalnya kamu keterima di sini? Ya nanti saya akan resign di tempat saya yang itu kan gampang jawabannya daripada kamu bohong gitu kan ya. Jadi gua rasa sih buat hal ini sih kayaknya cewek-cewek lebih handal mengenai jujur atau enggak. Kelihatan tahu banget kalau misalnya pacarnya itu jujur atau enggak. Iya. Jadi yang udah terlatih pasti tahulah gimana kalau gelagat-gelagat orang bohong. Kalau pacar lo bohong kan? Pacar lo bohong pasti kelihatan kan. Nah itu dia lah salah satunya. Kecuali pacar lo udah canggih banget, karena menurut gue perempuan itu instingnya tuh lebih dapet banget kalau dibohongin itu udah, wah kalau kepo aja udah maksimal kan. Nah itu sama lah kayak HRD kita. Nah itu sama, apalagi kan biasanya HRD orang psikolog ya, lu paham banget ya pokoknya dari semuanya apa yang lo omongin tuh. Karena kalau lo ngomong jawab A aja, dia bisa muter-muterin dari A itu sampai dia tuh tahu kalau lo tuh orangnya gitu ya, gitu. Oke, jujur ya, udah paling penting jujur. Jadi, apalagi nanti hati-hati. kamu di tempat kerja, misal kalau lo kerja kerjanya dari awal aja udah nggak jujur gitu kan ya, nanti gimana pada saat lo kerja gitu, apalagi lo kerjanya di perbankan kayak kita. Ya emang sih kalau misalnya mau ngebagus-bagusin diri emang perlu ya, cuman ya jangan terlalu tinggi. Misalnya ini apa namanya lulusan misalnya nggak jelas atau nggak kelihatan banget ya kalau misalnya kalian tuh misalnya nggak lulus gitu kan, nggak kuliah, lulusan SMA tapi ngakunya S1 Harvard gitu kan, kumlot gitu kan, itu kan kelihatan banget gitu. Jadi ya nggak usah dibikin-bikin Ya, yang pokoknya jangan ngadi-ngadi dah lu pada. jangan ngadi-ngadi pokoknya. Yang kedua apa kak? Nah, Yang kedua apa kan? Yang pertama jujur. oh iya, yang kedua percaya diri. Kalau ditanemin yakin kalau misalnya kalian itu yang terbaik gitu. Jadi tunjukin yang terbaik. Positive itu sih, thinking. iya positive thinking, percaya diri. Terus kalau lagi wawancara, kalau percaya diri itu kalian itu pasti melihat mata si Penginterview, usernya yang wawancaranya. Jangan kata ya enggak sih pak, saya sih ini pak, gitu kemana-mana gitu matanya. Itu sih udah kelihatan. Kalau kayak pacar lo bohong kan, ya enggak sih yang. Tapi lo nggak berani natap mata. Itu tuh ya, jadi percaya diri. Percaya diri. Jadi lo bisa latihan di depan kaca tuh. Misalnya besok interview dari sore sampai malam deh lo berlatih. Ya betul. Berlatih di depan kaca. Berlatih itu yang ketiga, berlatih. Soalnya, jadi coba di depan kaca ngomong ya. Soalnya kan dari situ lo bisa tahu kan mimik kita tuh gimana sih pada saat kita ngomong gitu kan. Biasanya sih kalau rata-rata gitu yang wawancara, meskipun dia tuh udah pegang CV lo, terus biasanya dia minta perkenalin diri dulu ya kan. Contoh kayak gini. Introduce myself, my name is Rizka Hadibowo, my nickname is Hadi. Nah kayak gitu, jadi kalian harus pede gitu. Nih kalau masalah pede, ya kita sih. Kayak gitu, jadi langsung pede. bikin yang wawancara kalian gitu kan. Tercengang ini ya, bangga ya maksudnya. Nah, kayak gitu. Tercengang hebat. Saya lulusan dari Universitas apa Islam. gitu.
Pokoknya yang keren gitu kan. Ya itu. Pokoknya ya meskipun kampus kalian nggak keren-keren banget, ya Nggak ada loh kampus yang nggak keren. Oh, keren ya? Keren semua. yang di ruko-ruko maksud gua. Ih, apa? Itu juga keren, jangan kayak gitu loh. Enggak, itu dibikin aja, itu kampus hebat gitu bilang. Oke, next. Itu gitulah ya. Poin ke berapa? Lanjut lagi apa? Lanjut. Datang lebih awal. Dan santai aja Dan gitu. santai Kan aja. kadang-kadang deg-degan. Itu tuh kadang-kadang panik ya. Panik itu bikin kita tuh nggak bisa apa-apa di depan dia. Padahal nih, kita misalnya udah latihan semalam suntuk latihan. Benar. Ternyata kita terus panik gitu. Pada saat kita wawancara, kita panik. Terus yang semalam udah dilatih itu hilang seketika pas kita diwawancara. Ya, makanya. Jangan panik gitu. Betul. Pokoknya kalau pede itu pasti kayak tenang gitu. Kalau gue Minum sih, air putih biar iya. nggak terlalu panik. Apalagi Kak, berdoa Udah, jangan udah. lupa. Kalau berdoa mah udah pasti ya. Terus kayak makan, sarapan kan pagi-pagi kadang-kadang buru-buru ya kan, buru-buru mau interview takut telat, nggak makan. Nanti lo pas di interview perut lo lapar, kepala lo pusing gitu kan. Pingsan. Kalau gue sih nggak bisa kayak gitu kalau nggak sarapan. Terus sarapan dulu penting diisi perutnya. Terus Apa kita nih, doa Kak? orang tua. Iya, benar. Itu yang paling Itu nomor penting, satu, ya. benar. Kita doa orang tua. Karena lo kan mau cari rezeki ya. Paling itu sih yang krusial, yang penting. Yang penting sih itu. Soalnya kayak yang kita lihat aja tuh kayak misalnya yang bikin video Dina ya. Itu masih banyak, ada sih beberapa yang pede gitu ya, bikin video pede. Terus tapi ada beberapa juga yang masih terus salah, ngomongnya kadang nggak ke kamera, nggak tahu kemana. Iya benar. Jadi gitu, harus percaya dirinya gitu. Ngeliatin yang tadi kalau bikin video ngeliatin kamera, kayak kita nih ngeliatin kamu yang lagi nonton gitu kan. Terus apa lagi Kak? Jadi nanti karena gini, karena Bina Beni yang sekarang itu ya itu kan upload video. Nah itu kan kelihatan banget tuh pada saat kalian bikin video, pede apa enggak sih gitu. Masa bikin video aja nggak pede, gimana nanti ngadepin misalnya kayak kita di orang lain kan ngadepin nasabah gitu. Ngadepin nasabah kan itu harus pede. Itu ilmu pedenya harus tinggi. Betul. Terus dijaga juga sopan santunnya kalian, nanti juga kan dilihat tuh. Jadi ya setidaknya kalau misalnya kalian baru masuk nanti ucapin salam. Ya. Iya. Kayak pokoknya nanti pas lagi wawancara dulu nih Kak, Oh, wawancara iya. nanti pas datang pas masuk ke ruangannya lu ucapin salam, misalnya yang muslim, assalamualaikum atau selamat pagi Pak, Bu, gitu. Terus kalian berdiri dulu, terus sampai kalian disuruh silakan duduk, baru duduk. Kayak gitu sih, itu udah kelihatan kalau kalian itu sopan gitu. Masih, terus nanti akan ke bawah juga pas saat kerja juga tadi yang bilang sama senior juga, jangan kalian mentang-mentang udah masuk, ya udah petang-tang gitu kan istilahnya. Padahal senior itu tuh penting banget buat kamu yang baru masuk kerja gitu. Gimana sih rasanya jadi anak baru tuh enggak semua senior itu galak ya. Iya, kadang mikir kan senior galak sih, atau gitu. "Wih, di sini pasti senioritas nih," gitu kan. Gue jadi Iya. junior takut gitu. Iya takut, enggak, jangan takut. Kalau takut nanti bisanya lama. Oke ya guys, ya itu aja sharing-sharing dari kita. Iya. Nanti next time kita kalau sharing-sharing yang lain lagi. Makanya kamu jangan lupa komen di setiap konten kita. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe juga ya guys ya.